Di tepi sungai Delhi yang berkelok tenang, kabut pagi turun perlahan seperti tirai yang menutup rahasia masa silam. Hutan-hutan lebat menyimpan gema langkah harimau, dan suku-suku asli Karo menjalani hidup damai di tanah yang subur. Namun semuanya berubah pada tahun ke-1632. Dari arah laut, perahu-perahu panjang merapat ke pesisir. Di atasnya berdiri seorang panglima tangguh, berwajah tegas dan sorot mata tajam Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, utusan dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ia datang dengan mandat besar, membangun kekuatan baru di pesisir timur Sumatera. Ketika kakinya menyentuh tanah, angin berdesir, dan para tetua berkata, sebuah kerajaan akan lahir, dan tanah ini akan berubah selamanya. Pada awalnya, wilayah Delhi bukanlah tempat yang tenang. Pertentangan antara kelompok lokal dan kepentingan politik dari Aceh menimbulkan gelombang perlawanan. Gocah Pahlawan harus menundukkan lawan-lawan tangguh, hingga akhirnya ia didukung para pemimpin Karo, khususnya Urung Sunggal. Dari persatuan politik dan sumpah setia, terbentuklah sebuah kekuasaan baru yang diberi nama Kesultanan Delhi. Panglima Gocah Pahlawan pun dinobatkan sebagai penguasa pertama. Namun takdir manusia selalu rapuh. Setelah bertahun-tahun memimpin, sang panglima gugur, dan tongkat kekuasaan berpindah kepada putranya, Tuanku Panglima Prunggit. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Delhi memisahkan diri dari Aceh dan berdiri sebagai kerajaan merdeka. Dentang genderang perang berubah menjadi irama pembangunan. Abad ke-19 membawa kejayaan yang tak terduga. Tahun 1863, seorang Belanda bernama Jacob Ninhuis tiba dan melihat sesuatu yang menakjubkan. Tanah Delhi memiliki kesuburan yang tak tertandingi untuk menanam tembakau berkualitas tinggi. Sebuah perjanjian pun ditandatangani dengan Sultan. Perkebunan tembakau Delhi resmi dibuka. Tak lama kemudian, tembakau Delhi menjadi primadona dunia. Daunnya lembut, lentur, dan harum sempurna sebagai pembungkus cerutu kelas elit Eropa. Uang mengalir deras. Medan berubah dari desa kecil menjadi kota modern yang gemerlap. Istana-istana megah dibangun. Para sultan dikenang sebagai bangsawan terkaya di Sumatera. Namun di balik kemewahan itu, ada tangis yang tak terdengar. Ribuan pekerja didatangkan dari Cina, India, dan Jawa. Banyak di antara mereka bekerja seperti mesin, terikat kontrak keras, bahkan meregang nyawa demi kemakmuran negeri orang. Bayang-bayang tragedi tersembunyi di balik keharuman tembakau. Di tengah puncak kejayaan itu, berdirilah sebuah mahakarya, Istana Maimun, dibangun pada tahun 1888 hingga ke 1891. Warnanya kuning keemasan, berdiri seperti istana para raja dalam hikayat Melayu. Arsitektur Italia, India, dan Spanyol berpadu dengan ruh keanggunan Melayu. Di ruang utamanya, singgasana emas berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Para tamu kerajaan dan bangsawan Eropa duduk berjajar, mendengar irama gambus Delhi dan melihat tari serampang 12 melenggok anggun. Malam-malam di istana bagai pesta surgawi, seakan kemegahan itu akan abadi. Tapi sejarah punya jalannya sendiri. Indonesia merdeka, namun di Sumatera Timur, kemarahan rakyat membara. Para pekerja yang selama puluhan tahun merasakan penderitaan, kaum tani yang tersisih dari tanah mereka, dan kelompok-kelompok pejuang, semua bersatu dalam gelombang besar. Tahun 1946, revolusi sosial pun meledak. Istana-istana Melayu diserbu, bangunan-bangunan terbakar. Para bangsawan menjadi korban. Kesultanan Delhi kehilangan kekuatan politiknya dalam sekejap. Dentang pedang, teriakan, dan tangis bercampur di udara. Era tembakau emas berakhir dalam kobaran api. Meski kekuasaan politik telah tiada, namun budaya dan martabat tak pernah tumbang. Sultan Mahmud Lamancije Perkasa Alam dinobatkan sebagai Sultan Delhi ke-14, seorang sultan muda yang menjadi simbol harapan baru. Istana Maimun masih berdiri megah. Tarian Serampang 12 masih ditampilkan dengan bangga. Lagu-lagu Melayu dan pantun-pantun indah tetap berkumandang. Dan tembakau Delhi tetap dikenang sebagai yang terbaik di dunia. Di senja kota Medan, ketika angin menyentuh pohon-pohon tembakau yang tersisa, terdengar seolah bisikan sejarah berkata, kemegahan boleh runtuh, tetapi marwah tidak pernah padam. Kesultanan Delhi hidup bukan lagi sebagai sebuah negara, melainkan sebagai jiwa dan identitas orang Melayu di Sumatera Utara. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.